suara sholawatnya udah kayak kaset, bagus dari luar, cuma dari dalam menggema ya, tapi dari luar bagus sekali, indah sekali. Di tengah kota, di tengah jalan, kita mendengarkan ada sholawat yang sangat indah. Semoga para munsyid, para ahli sholawat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada satu majlis jika disebut di situ nama Rasulullah, melainkan majlis ini harum sampai ke langit sana. Bahkan majlis tersebut akan teringat sampai ke akhirat. Tiada satu majlis di dalamnya tidak disebut nama Nabi, tidak ada salawat kepadanya, kecuali nanti di akhirat kita menyesal kok bermajlis di majlis tersebut. Cuma sayang hari ini improvisasi para ulama bersalawat dibid'ahkan oleh kelompok suuzon ya. Tapi biarlah mereka bersuuzon, kita beramal saja dengan apa yang kita lakukan ya. Mereka bersuuzon mengatakan baca Barzanji, baca Diba, Simtud Duror, ini syirik karena dalamnya muji-muji Nabi. Dia puji-puji Syekh Albani, kita nggak masalahin ya. Kenapa kita puji Nabi kita dimasalahkan? Dia puji-puji imamnya, kita tidak masalahkan. Tapi kita puji baginda Nabi SAW, dianggap itu syirik. Mereka tidak bisa membedakan antara memuji dengan menyembah. Dua hal yang sangat berbeda. Maka teruskan bersalawat kepada Nabi SAW ya. Meskipun bumi ini bergoncang, kita tetap salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tema kita ini karena mungkin baru. Kalau mau nanti, saya nyaman itu kalau ngaji kitab. Kalau ceramah ini kan kadang-kadang kita ngomong sama nafsu kita kadang ya. Tapi kalau pakai kitab ada panduan di depan ya. Next, semoga nanti ngajinya ngaji kitab ya. Daurahnya daurah kitab. Nanti kita ambil kitab-kitab yang dulu ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falebani misalnya, atau kitab yang ditulis oleh ulama-ulama ahlu sunnah siapapun itu, nanti kita bedah supaya tambah yakin bahwa yang mengislamkan Palembang itu dulu adalah ulama-ulama ahlu sunnah berhaluan Asy'ariyah Maturidiyah, yang oleh mereka disebut kita ini, ulama kita ahlu sunnah itu yang Asy'ari Maturidi, disebut oleh mereka menipu umat. Jadi saya baru saja dapat tulisan, mereka kirim ke kita, apa kata mereka? Orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah menipu umat puluhan tahun. Ini Pak Kiai ini penipu kata dia nih ya. Karena ngajarin sifat 20 ya. Ini para ustadz kita ini, Ustadz Hadi ini dianggap penipu karena ngajarin sifat 20. Begitu mereka suuzon kepada kita. Mana ada ulama mau menipu umatnya? Ada nggak ulama mau menipu umat? Nggak ada ulama mau nipu umat. Itulah manhaj suuzon ya. Suuzon aja bawaannya. Kita mengajarkan akidah yang sahih, dianggap kita menipu umat. Kita ingin memperbaiki kalbu, dianggap kita beragama sufi. Kita bermazhab Syafi'i, dianggap kita bertentangan dengan Imam Syafi'i. Maka mereka pun sekarang buat maktabah Syafi'i, ma'had Syafi'i, tapi isinya membatalkan ajaran Imam Syafi'i. Ini yang harus diwaspadai. Maka kita harus mulai membangkitkan apa yang sebenarnya ada. Dan tidak mungkin itu kecuali dengan membangkitkan ilmu sanad, ilmu bersanad kepada para imam. Bolehlah semua orang ngaku dia keturunan Nabi, tapi cukup buktikan mana silsilah dan nasabnya kepada Nabi. Bolehlah siapapun mengaku ahlus sunnah, ajaran yang mengikuti salaf. Kita minta saja, mana sanadmu ke ulama salaf? Kita punya sanad. Sanad itu garansi bahwa akidah kita betul-betul bersumber dari para ulama salafus saleh. Lalu mereka berangan-angan, berkhayal, katanya ilmu mantik haram, ilmu logika haram. Lalu mereka bermantik. Apa kata mereka?
Kalau kamu bermazhab Syafi'i, kenapa tidak ikut mazhab Syafi'i? Kok ikut mazhab Asy'ari? Ya. Kalau Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah, kenapa Asy'ari tidak diikuti oleh Syafi'i? Itu lucu nggak pertanyaannya? Kalau Ahlus Sunnah itu Asy'ari, kenapa Imam Syafi'i tidak ikut? Pertanyaan begini, sok ilmiah, sok kritis, tapi mati bunuh diri namanya. Ya, ini orang kalau perang namanya mati konyol. Kenapa? Dia tidak mengerti tahun wafat. Dalam ilmu hadis ada namanya ma'rifatut tarikh wafayat, mengetahui tahun wafat. Tahun berapa Imam Syafi'i wafat? 204, lahirnya 150. Imam Asy'ari tahun berapa wafatnya? 324, atau satu riwayat 333. Yang asah, yang lebih mendekati kebenaran 324. Lalu kapan lahirnya? Diperkirakan 250 sampai 260, antara itu. Kan dulu nggak ada KTP ya, jadi ditakar-takar oleh ulama. Saya menyebutnya 255, tapi kebanyakan ulama menyebutnya 260. Ini, oke? Ketemu nggak Imam Asy'ari dengan Syafi'i? Mana mungkin orang yang sudah mati ikut orang yang hidup? Betapa khurafatnya pertanyaan ente ya. Jadi orang yang bertanya begitu, itu khurafat tuh otaknya. Bagaimana mungkin orang yang sudah wafat ikut orang yang belum lahir? Saya mengikuti orang yang hidup sahabat setelah saya, mungkin nggak? Maka dia harus belajar ilmu sanad. Imam Asy'ari itu punya guru, ada beberapa gurunya. Saya sudah sering sebut di event-event tertentu bahwa Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia punya ayah. Siapa nama ayahnya? Syekh Ismail. Ya. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini, beliau punya guru kawan ayahnya, namanya Zakaria As-Saji. Imam Zakaria As-Saji berguru kepada dua imam besar, Al-Qarabisi dan Ahmad bin Hanbal. Dua-duanya murid daripada Imam Syafi'i. Maka Imam Asy'ari itu dalam bab ilmu sanad disebut cucunya dalam nasab pengetahuan. Jadi Imam Asy'ari itu dialah yang ikut Imam Syafi'i, jangan dibalik. Ya, ada orang nanya, kalau akidah Ar-Razi itu benar, kenapa Syekh Abdul Somad Palembani tidak ikut? Sama kayak gitu. Paham? Tadi kayaknya belum paham-paham juga ya. Paham? Ya. Kalau Ar-Razi itu akidahnya Ahlus Sunnah benar, kenapa Syekh Abdul Somad tidak ikut Ar-Razi? Sama itu, mereka nanyanya begitu. Kalau Asy'ari itu Ahlus Sunnah, kenapa Imam Syafi'i nggak ikut Asy'ari? Berarti orangnya halu, tahu halu? Dia masih membayangkan Imam Syafi'i itu hidup setelah atau sezaman dengan Imam Asy'ari. Itulah akidah al-haluwiyah, ya. Ngayal aja dia ya. Nabi bersabda dalam hadis Imam Bukhari, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik abad itu qarni, abad yang aku hidup padanya. Satu abad 100 tahun. Summal ladzina yalunahum, lalu abad kedua. Summal ladzina yalunahum, lalu abad ketiga. Inilah pembatasan salaf menurut para ulama. Coba tadi, Imam Asy'ari lahir tahun berapa? Perkiraan? Dari 250 sampai 260. Salaf bukan? Ujung salaf tahun 300. Salaf bukan? Salaf. Kata mereka, akidah Ibnu Taimiyah adalah akidah salaf. Dan mereka menyebut manhajnya sekarang manhaj salaf. Coba kita perhatikan, Ibnu Taimiyah itu wafatnya tahun 728 Hijriah. Apakah dia lahir tahun 200?
Berapa tahun tuh umurnya? Lahir tahun 200, wafat tahun 700. Bisa? 5 abad? Mustahil ya. Ibnu Taimiyah wafat 728, dia lahir di tahun 660-an, sekitar itu. 728 Hijriah disebut abad ke-8 Hijriah. Jaraknya dengan tahun 300 berapa abad? 4 abad. Jadi yang akidahnya bersumber dari zaman salaf, akidah Asy'ari atau Ibnu Taimiyah? Akidah Imam Asy'ari yang lahirnya 250-an atau 260, atau akidah Ibnu Taimiyah yang wafatnya di abad ke-8 Hijriah? Mana yang disebut salaf secara waktu? Asy'ari. Tapi biasalah ya, karena Imam Asy'ari ini laku keras beliau ini, maka diklaim nggak bisa tembus lewat tahun, lewat kitab. Maka mereka bawakan kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Kitab ini awal-awal dulu dicetak di India, tapi di dalamnya sudah disusupi oleh orang-orang yang memalsukan isi kitab, walaupun nyelip di tengah. Apa kalimatnya? Ya sakinas sama. Mana ada pernah Asy'ari ngomong begitu? Imam Asy'ari selalu mengatakan ya Rabbas sama. Dicetakan Doktorah Fauqiyah, sudah sangat bagus. Saya pun kira sudah tidak ada lafaz itu. Ternyata dia pakai manuskrip dari Alexandria. Lafaznya diganti, ya sakinal arsy, wahai yang tinggal di arsy. Itu manuskrip, belum tentu karya beliau, ataupun itu karya beliau tapi disalin oleh orang yang tidak berakidah seperti beliau. Imam Asy'ari akidahnya seperti disebutkan oleh Imam Subki, sama persis seperti akidah Ahmad bin Hanbal. Akidah Imam Ahmad bin Hanbal sama persis seperti akidah Imam Syafi'i. Mereka berdua tidak pernah mengatakan ya sakinas sama, ya sakinal arsy, wahai yang tinggal di langit, wahai yang tinggal di arsy. Enggak ada. Yang ada mereka membaca seperti tertulis dalam akhir surat Taubah, Rabbul Arsyil Azim. Jadi mereka menulis ya Rabbal Arsy, bukan ya Rabbas sama, ya sakinal arsy. Jadi satu huruf, satu kata diganti, kata Rabbah menjadi sakin. Oleh Imam Sya'rani ini disebut dengan madsus, kitabnya disisipi. Ternyata Imam Sya'rani di masa hidupnya kitab dia sudah disusupi orang, karena dulu buku tidak ada copyrightnya, nggak ada PDF-nya dulu ya, nggak bisa masuk Google dulu. Terus gimana? Dulu buku itu disalin, siapapun bisa menyalin. Maka para ulama kita memutuskan untuk kembali kepada murid-murid Imam Asy'ari. Dicarilah Imam Ibnu Mujahid, dicari kitabnya. Tidak ada beliau meriwayatkan bahwa Imam Asy'ari mengatakan ya sakinal sama, ya sakinal arsy, wahai yang tinggal di langit, yang di arsy. Dicari lagi murid Ibnu Mujahid, murid Imam Al-Bahili. Jadi Imam Asy'ari ini punya murid banyak. Ada Ibnu Mujahid, ada Al-Bahili, Abul Hasan Al-Bahili. Gimana? Pusing nyebut nama dari tadi ya? Gak apa-apa, antum kan ada rekaman yang tertonton aja lagi. Abul Hasan Al-Bahili punya murid 3. Ibnu Furak Al-Isfaraini. Satu lagi, ada yang tahu? Al-Baqillani, yang paling alim nih Baqillani ya. Ini mereka dapat gelar macam-macam ini. Kemarin gelar itu dikasih ke saya waktu di Pekanbaru ya, tapi beda-beda tipis. Cuma kita merasa tidak pantas dapat gelar itu ya. 3 imam ini punya risalah, punya buku, punya kitab. Ibnu Furak menulis kitab Maqalatul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tidak bertemu lafaz ya sakinal arsy, ya sakinas sama. Imam Isfaraini punya kitab
Imam Baqillani punya kitab, tidak bertemu satupun lafaz redaksi ya sakinal arsh. Jika murid mengatakan tidak ada, lalu ada buku yang muncul belakangan, yang disalin belakangan, bukan disalin langsung oleh muridnya, menyebutkan lafaz yang berbeda dengan ajaran sang guru, mana yang diikuti? Tentu ikuti murid, bukan salinan yang bermasalah itu. Nah, mereka mencoba mengadu kita pakai kertas, bukan pakai sanad. Giliran kita uji akidah dia, pendirian dia dengan gurunya, gurunya pun dia tinggalkan. Satu kali saya menguji mereka dengan kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim, bahwa Ibnu Qayyim bilang kirim Fatihah sampai kepada mayit, baca Fatihah di kubur boleh. Gimana? Oh, mereka bilang, oh ini enggak benar. Yang nulis siapa? Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah punya wirid Fatihah arba'ina marrah ba'da subuh. Baca 40 kali Fatihah setelah subuh. Bahkan di kitab Al-Wabilus Shayyib belum membacanya dari pagi sampai tengah siang. Lalu ditanya oleh muridnya, wahai Tuan Syekh Ibnu Taimiyah, kenapa engkau zikir sepanjang itu? Apa jawaban beliau? Zikir itu adalah sarapanku. Jika aku tidak sarapan, maka jiwaku lemah. Kalau ada sekarang orang di Masjid Agung nih, sholat, habis itu zikir panjang-panjang seperti As-Sammani. Oh, dibilang apa nanti? Dibilang gila, ya. Dibilang ahli bid'ah. Mereka nggak terima. Jadi kalau adu-adu kitab, ayo ente adu imam kita sama kitab, ayo kita adu imam ente sama kitab. Yang paling lucu apa? Mereka mengharamkan mantik, tapi mereka tidak sadar Ibnu Taimiyah membuat kitab mantik baru. Mantik anti mantik, namanya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, menolak ahli mantik. Ada kaidah mantik, dia batalkan, lalu dia usulkan 4 kaidah baru. Sama aja buat mantik baru. Dia haramkan ilmu kalam, lalu dia berkalam-kalam dalam kitab Darut Ta'arud. Itu kitab tebal sekali, sampai mereka mentahzir sendiri kitab itu. Kitab imamnya ditahzir. Syekh Muhammad Hisan di Mesir yang baru-baru ini diadili, lalu saya nggak tahu apakah dia pura-pura mengakui akidah Asy'ari itu tidak, wallahu alam. Muhammad Hisan itu mengatakan, ngejek kitab Ar-Ruh. Adalah adri, gitu dia ngomong. Bagaimana mungkin? Masa si Ibnu Qayyim meriwayatkan riwayat-riwayat seperti ini? Riwayat mengenai bacaan Fatihah sampai kepada orang meninggal. Jadi mereka kalau beda dengan faham dia, imamnya pun ditinggalkan. Ya, kita ada riwayat yang sahih bahwa Imam Ahmad bin Hanbal awalnya melarang orang baca Fatihah di kubur, lalu dia bolehkan. Mereka nggak percaya. Padahal itu diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai, diulang kembali oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mereka nggak percaya, suka ngadu-ngadu. Pas kita adu-adu juga nggak bisa kuat juga. Ya, saya sekarang sedang mereka bunuh karakter saya dengan cara apa? Diadu dengan Syekh Albani. Ya, gimana cara jawabnya? Apa kata mereka? Siapa ente? Mana karya ente? Albani nulis, ente mana tulisan? Kita nggak mau nulis sesuatu yang sudah dihasilkan oleh para ulama, disebut tahsilul hasil. Di kampus kita kalau nulis harus ada tulisan pembahasan bab khusus, subbab, pembahasan terdahulu yang relevan, supaya tidak menghasil yang sudah dihasilkan orang. Kalau ada satu coret, dicoret langsung oleh kaprodi, dicoret langsung oleh direktur, ditolak. Tapi karena Syekh Albani kan nggak ngampus, dia nggak ngampus pak, ini jujur-jujur adanya. Kita alhamdulillah S1, S2, S3 lewat. Ya, kalau dia nggak ngampus, ini kalau orang nanya-nanya, ya ente siapa? Ya saya doktor. Boleh nggak ngomong gitu Pak Haji? Sombong nggak ngomong begitu? Lah enggak, kan ada apa adanya. Sombong itu
Kalau saya merasa pengen dihargai dengan gelar itu, kan dia nanya ente siapa? Kita jawab kita dokter. Kami kalau dulu nulis satu makalah saja itu dibantai habis-habisan oleh dosen, oleh kawan-kawan. Maka kita nggak mau nulis sesuatu yang abal-abalan, apalagi menghasilkan yang sudah dihasilkan orang. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? Sahih Bukhari itu sahih nggak? Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, tahu Sahih Bukhari? Sahih nggak? Ulama sepakat bahwa di dalamnya semuanya sahih. Kalau ada orang menilainya dhaif satu hadis saja, kira-kira orangnya bermasalah nggak? Bermasalah nggak? Anggap nih, mohon maaf, Ustadz Ahmad Idris mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Kira-kira antum ikut Bukhari Pak Ustadz Ahmad Idris? Ustadz Subki bilang ada 7 riwayat yang dhaif di Sahih Muslim. Kita ikut Muslim atau Ustadz Subki? Namanya Subki kan? Imam Subki. Gimana? Ikut Bukhari atau Albani? Ikut ijma' ahli hadis atau ikut nyelenehnya Albani? Ikut mana? Ibnu Taimiyah mengatakan as-sahhul kitab ba'da kitabillah sahihul Bukhari. Ini ngomong Ibnu Taimiyah, mengulang perkataan Ibnu Salah, ahli hadis dua-duanya. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Terus didhaifkan 2 hadis di dalamnya oleh Syekh Albani. Kira-kira gimana? Itu Albani, gak apa-apa, dia setara sama Bukhari. Setara dari mana? Ya kalau imam ente boleh, masa imam masjid kita gak boleh? Masa imam kita gak boleh yang mereka juga ilmiah? Boleh sebenarnya. Kalau kami ngaji hadis, sebenarnya boleh-boleh aja orang mengkritisi Sahih Bukhari. Masalahnya kritik ini diterima atau tidak? Ya, kritik aja Sahih Bukhari, tapi antum gak didengerin orang. Itulah perkataan guru kami Dr. Badi Said Al-Laham. Seandainya Albani nahan diri tidak mengkritik Sahih Bukhari, tentu dia akan diterima banyak orang. Ya, kadang tidak semua pengetahuan yang kita tahu harus kita sebar. Kita tahan-tahan Pak, ini jujur aja ya. Imam Bukhari punya murid namanya Tirmizi, Imam At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi. Judul kitabnya Al-Jami' As-Sahih, kumpulan kitab sahih, tapi dikenal dengan Sunan At-Tirmizi, Salafus Saleh. Semuanya Salafus Saleh. Imam Tirmizi setiap meriwayatkan satu hadis sering mengatakan hasan sahih, hasan sahih, gharib, ya. La narwi illa min hadzal wajhi. Ada kalam-kalam begitu. Lalu kalam-kalam dia didhaifkan oleh bukan imam ya, imam aja ya, Imam Albani deh ya. Imam Tirmizi, imam salaf, mensahihkan hadis. Muncul imam baru di abad 20 mendhaifkan. Antum ikut siapa? Imam salaf atau yang aku salaf? Gimana? Albani mengatakan hadis mengazankan bayi baru lahir dhaif. Imam Tirmizi, imam salafus saleh, mengatakan hasan sahih. Pilih mana? Ikut Tirmizi atau ikut Albani? Susah yang jawabnya. Berarti antum belum kenal juga siapa Imam Tirmizi. Imam Tirmizi itu imam terbaik setelah Bukhari dan Muslim. Abu Daud itu dia orangnya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Imam ahli hadis ini. Ya, imam ahli hadis, bukan imam ahli hadas. Ya, 2 hal yang berbeda itu. Imam Tirmizi, Imam Bukhari, ya, Imam Bukhari khususnya punya murid namanya Imam Al-Firabri. Imam Al-Firabri punya murid Ibnu Hamuyah. Mereka ini ya punya murid lagi Ibnu Hamawayh ya atau Hamuyah. Nama muridnya Abu Zar Al-Harawi. Siapa? Abu Zar Al-Harawi. Saya juga pernah cerita ini.
Cuma mungkin karena namanya disebut-sebut antum susah ngulang-ulangnya. Biar terpatri lagi, ingat-ingat nama. Siapa nama imamnya? Abu Dzar al-Harawi. Harawi berarti dari Herat. Herat itu Afghanistan sekarang, kota Hera. Beliau orang yang sudah hafal Sahih al-Bukhari, karena Herat itu daerah yang dulu dilewatin oleh Imam Firobri dan Imam al-Bukhari. Jadi itu negeri-negeri orang yang hafal Sahih Bukhari. Abu Dzar al-Harawi datang ke Baghdad. Dia mau haji, tapi ingin nyantri dulu di Baghdad. Dibawalah oleh Imam Al-Hafiz Ad-Daruqutni ke majelis Imam Al-Baqillani yang tadi antum sebut. Majelis Imam siapa? Al-Baqillani. Siapa Baqillani ini? Murid dari Al-Bahili. Al-Bahili murid dari Asy'ari. Berarti generasi ke-3. Abu Dzar al-Harawi diajak masuk seperti Masjid Agung begini. Muncullah Daruqutni dari pintu bersama Abu Dzar al-Harawi. Di tempat duduk ini sedang duduk Imam Al-Baqillani menjelaskan persoalan akidah dengan sangat cemerlang sekali. Imam Abu Dzar al-Harawi bengong. Ini kok ada orang secerdas ini? Kok ada orang mengerti Quran Sunnah sedetail ini? Ketika pulang, Daruqutni kasih kabar ke Abu Dzar. Jadi dia belum kasih tahu siapa tuh orang yang ngomong di dalam. Dikasih tahu oleh beliau, "Hei Abu Dzar, kamu tahukah siapa yang di dalam itu?" Itu namanya Al-Baqillani, Imam Sunnah, Imam Sun. Jadi yang dulu disebut Imam Sunnah itu pengikut Asy'ari. Sekarang kalau Ustadz Sunnah bukan Asy'ari ya. Kayaknya dibentur-benturkan antara Sunnah dengan Asy'ariyah. Qami'ul bid'ah, kata beliau, itu imam memperantas akidah yang bid'ah. Akidah yang meyakini bahwa Allah bertempat, berbatas. Besok dia sendiri yang minta, Daruqutni, saya mau ngaji kepada Al-Baqillani. Maka ngajilah beliau beberapa lama, beberapa waktu. Setelah selesai ilmunya terpatri dalam jiwanya, baru beliau berangkat kemana? Pergi ke Haramain, ke kota Mekah dan Madinah. Setiap imam ini duduk, dia ngajar Sahih Bukhari, dan dia juga sekaligus menjelaskan Kitabut Tauhid yang ada di Sahih Bukhari, Kitabul Iman yang ada di Sahih Bukhari, berdasarkan akidah Asy'ari. Jadi imam penghafal, periwayat, pemegang sanad Asy'ariyah plus pemegang sanad Al-Bukhari. Jadi tidak ada pertentangan antara akidah Imam Bukhari dan akidah Imam Asy'ari, sama. Inilah buktinya. Makanya mereka menulis di kitab mereka, La'natullah ala Abi Dzar al-Harawi. Mereka tulis begitu, Pak. Semoga Allah melaknat siapa katanya? Abu Dzar al-Harawi. Beliau ngajar, orang Maroko datang, orang Dimash datang, Yaman datang, dari mana datang. Berkembanglah dari Mekah itu akidah Asy'ari. Inilah sejarah pertama akidah Asy'ariyah secara resmi diajarkan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Siapa imam pertama yang mengajarkan? Al-Imam Abu Dzar al-Harawi. Jadi kalau mereka sekarang ngomong, oh sekarang Masjidil Haram itu akidahnya beda dengan kita, tidak mengajarkan Asy'ariyah, itu kan baru kemarin sore, Pak. Haramain baru dikuasai 1924. Negara Saudi resmi diganti namanya di Saudi setelah tahun 1930-an. Digabung dua negeri, dua mamlakah. Baru diusir ulama kita, nggak boleh ngajar di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram tahun 80-an ke sini. Hitung saja 80 ke sini, udah berapa tahun berarti? Terakhir yang ngajar Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Saya yakin murid-muridnya banyak di Palembang. Ya. Said Muhammad dituduh musyrik dan taghut oleh Bin Bas dan muridnya Ibnu Mania. Makanya jangan heran kelompok-kelompok suuzon itu sekarang menyebut imam kita, guru kita Said Muhammad dengan sebutan taghut. Apa arti taghut?
sesembahan selain Allah. Berarti dia nggak ngerti kitabnya Sayyid Muhammad. Nggak usah jauh-jauh kitab yang paling terkenal, Mafahim Yajibu an Tusaha. Di situ tidak ada dia boleh jadi tauhid. Malah mengajarkan tauhid dengan jelas. Jadi suuzon dulu, emang begitu, nggak mau baca, emang minat bacanya kurang. Coba dia baca aja tuh kitab. Dia punya definisi tawassul. Tawassul itu menduakan Allah. Imam kita nggak begitu. Ditulis oleh Sayyid Muhammad bahwa tawassul bukan menduakan Allah, bukan berperantara dalam menyembah Allah, bukan. Mereka nggak mau terima, tetap aja bilang ini kitab syirik, membela tawassul. Nggak mau baca, minat baca kurang. Membaca itu bahasa Arabnya kan ikra, qara'a itu artinya al-jam'u, mengumpulkan fokus. Kayaknya waktu baca nggak fokus ya. Udah suuzon duluan. Nah, ini beberapa hal yang mesti kita fahami. Dulu Abu Zar al-Harawi, lalu di masa-masa belakangan kita loncat saja ya, muncullah di Madinah, di Mekah itu imam-imam 4 mazhab berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Dibawalah ke Palembang oleh murid-muridnya. Salah satu yang paling masyhur, yang sering kita sebut, Asy-Syaikh Abdus Samad Al-Falembani. Dan beliau mensyaratkan kalau orang mau wusul kepada Allah, ingin ma'rifatnya sampai kepada Allah, maka wajib belajar akidah Ahlus Sunnah. Dan akidah Ahlus Sunnah yang beliau maksud adalah akidah Imam Abul Hasan Asy'ari. Begitu yang beliau jelaskan dalam kitab Syiarus Salikin ya. Ada 2 kitab salikin itu, dan dua-duanya sama, mengajarkan lebih awal akidah sifat 20. Dulu di masjid ini mereka belajar sifat 20, didendangkan Allah wujud kidam baka. Saya tidak tahu sampai kapan itu bertahan. Kalau kita diam-diam aja, mungkin beberapa tahun lagi hilang itu Pak Kiai. Bukan aku nakutin Pak Kiai. Sekarang bisa selektif. Kalau tidak ada aktivitas keilmuan, nanti akan dibebas. Harus ada aktivitas keilmuannya ya. Dan terakhir, tempat bukanlah standar kebenaran. Jadi kalau ada orang mengatakan tadi apa, di Mekah, di Madinah gitu ya, lulusan ini, lulusan itu enggak jaminan. Yang jaminan itu al-isnad, bersanad. Sanadnya gurunya siapa, itu yang paling penting, bukan kamu belajar di mana. Paham ya? Maka jangan tertipu orangnya tamatan mana, tapi perhatikanlah gurunya siapa. Kalau gurunya ulama, muridnya ulama. Gurunya tukang hujat, muridnya tukang hujat. Gurunya suuzon, muridnya suuzon. Gurunya wali, muridnya pasti wali. Wassallallahu ala Muhammad. Kira-kira itu ya. Wallahu a'lam bishawab.